Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Santoso, dosen pengampu mata kuliah kreatif desain grafis. Hari ini, minggu ini, pada video sesi ini saya akan melanjutkan materi-materi sehubungan dengan pendalaman desain grafis secara umum. Saat ini kita akan coba membahas tentang prinsip desain, lanjutan ya, prinsip desain. Dalam prinsip desain itu ada beberapa hal yang perlu diketahui bersama. Prinsip-prinsip desain itu antara lain adalah balance, keseimbangan. Dalam sebuah desain itu perlu juga adanya faktor keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kalau kita lihat dari visual ya, banyak contoh-contohnya. Nanti kita bisa lihat di beberapa slide, beberapa contoh desain yang fokus pada keseimbangan dari sebuah desain. Nah, keseimbangan itu berdasarkan beberapa komponen-komponen yang harus memiliki keseimbangan satu sama lain, yaitu bisa dalam bentuk tulisan ya, fontnya, kemudian warna, gambar, ataupun beberapa komponen lainnya yang bisa dilihat secara seimbang. Dua pangkal pokok yang dipakai dalam menerapkan keseimbangan itu yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana desain itu terlihat simetris. Oke, ada dua hal pokok yang dipakai dalam menerapkan keseimbangan, yaitu simetris dan asimetris ya. Kalau simetris itu benar-benar terlihat seimbang. Misalnya di kirinya dua gitu kan, ada dua gambar, di kanannya juga ada dua gambar. Kalau di kirinya itu ada lingkaran, di kanannya juga ada lingkaran. Jadi kedua-duanya itu seimbang. Kalau asimetris lebih kepada tidak harus masing-masing dua gitu kan. Tapi misalnya ada yang kecil, kemudian di kiri kanannya itu ada yang besar gitu kan, tapi tetap ada tambahan-tambahan elemen yang membuat gambar itu secara keseluruhan itu seimbang ya, nggak harus persis dua-duanya sama gitu kan, tapi dia mungkin bisa satu sama lingkaran, dia dua gitu kan, garis sama garis, tapi secara keseluruhan dia adalah seimbang. Dari sisi kelihatan, dari berat, dari visual itu seimbang. Nah, itu ada simetris dan asimetris. Ini nanti ada contoh gambarnya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana keseimbangan itu, prinsip keseimbangan itu dalam graphic design. Oke, kemudian kita lihat berikutnya adalah unity. Unity itu adalah kesatuan ya. Jadi ketika kita melihat sebuah desain, ya ada sebuah desain, itu ada satu kesatuan gambar atau satu kesatuan font atau satu kesatuan tema. Ya, sehingga kita bisa melihat ini adalah gambar atau dari desain yang memang satu kesatuan. Nah, nanti ada contohnya ya, ada satu contohnya lagi, satu kesatuan itu. Artinya kita tidak bisa menggunakan, atau prinsip kita tuh menggunakan berbagai gambar atau berbagai warna sehingga tidak ada satu kesatuan gitu kan dari sebuah desain. Nanti ada contoh-contohnya. Jadi tetap kita melihat ada unity-nya. Kemudian adalah padu-padannya. Padu-padannya menghasilkan tema yang kuat karena dari sebuah komponen-komponen desain yang kita satukan, kita kelola dengan keseimbangan tadi ya, simetris dan asimetris dan juga unity. Nah, ini prinsip-prinsip desain yang sebenarnya dasar dari sebuah desain. Kalau kita masih dalam tahapan belajar gitu kan, nah itu perlu tuh kita perhatikan hal-hal yang mendasar dari sisi visual. Prinsip kesatuan itu dapat membantu semua elemen menjadi satu kepaduan dan menghasilkan sebuah tema yang kuat serta
serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Karena pentingnya ada penyuluhan klien, sebuah desain yang mengandung arti yang kuat sesuai dengan tema yang diminta. Nah, itu adalah materi ya. Kita lihat bahwa ada satu kesatuan yang nanti bisa dilihat oleh klien maupun oleh konsumen, bahwa ada satu kesatuan tema yang memang diinginkan dari si klien. Oke, berikutnya adalah rhythm ya, atau ritme. Ritme itu adalah bagaimana sebuah desain itu ada tadi ya, baik itu simetris, asimetris, kemudian ada keseimbangan yang unity gitu kan. Kemudian berikutnya adalah ritme atau rhythm. Ritme ini adalah pembuatan desain dengan prinsip menyatukan irama. Irama di sini kita bisa lihat dari konsistensinya, continuity-nya dari sebuah desain. Misalnya desain itu melengkung-melengkung gitu misalnya. Nah, tentunya ada lengkungan-lengkungan yang lain di halaman berikutnya atau di salah satu elemen desain yang lain. Ada tema melengkungnya, ada tema warnanya gitu kan. Jadi ada yang namanya ritmenya. Misalnya ada garisnya tipis besar gitu kan. Nanti ada satu kesatuan tuh temanya juga ada ritmenya tuh, ada tipis besar. Nah, tadi menyempurnakan dari yang tadinya unity dan juga perpaduan dari ritme tadi dengan unity. Ya, sehingga menghasilkan sebuah tema yang lebih baik. Berikutnya adalah emphasis. Emphasis itu penekanan. Nah, ini contoh dari sebuah desain untuk memperkuat suatu pesan tema yang akan ditonjolkan. Sama ya, sebuah desain itu sama juga sebuah tulisan juga begitu ya, tulisan. Jadi tidak semua tulisan itu atau teks itu dalam bentuk desain itu semuanya besar atau semuanya warna hitam gitu, semuanya fontnya sama gitu ya. Tapi ada salah satu hal yang kita mau tonjolkannya apa ya, atau yang kita mau perkuat, kita emphasis, kita tekan tuh apa. Misalnya adalah logonya. Oke, logonya kita akan coba letakkan atau kita sejajarkan atau kita taruh di ruang yang memang benar-benar bisa memiliki fokus yang kuat. Seperti itu ya. Atau judulnya, atau lebih kepada gambarnya dan lain-lain. Ya, kita lihat misalnya ya. Kalau foto-foto dari misalnya caleg-caleg yang kemarin kita lihat ya. Kan emphasis-nya di mana? Emphasis-nya itu di gambar, di program atau dari namanya dengan titel-titelnya gitu kan. Nah, itu apa yang kita bisa lihat emphasis-nya di situ? Pasti ada ya. Nanti kita bisa lihat. Makanya emphasis itu biasanya nggak bisa banyak. Emphasis itu satu. Ya, satu yang mau dilihatkan apa. Nanti baru yang setelah satu ini yang dilihatkan, yang paling utama, nanti berikutnya baru ada. Bertahap gitu. Nah, jadi berjenjang ya. Jadi ada yang paling besar gitu kan, yang lainnya hanya mengikuti. Nah, itu fokusnya karena yang paling besar itu adalah tema utama. Karena apa? Karena seseorang itu tidak bisa melihat secara menyeluruh pesan desain atau pesan visual yang disampaikan. Kita hanya perlu waktu 3 detik atau 2 detik melihat sebuah desain, sebuah visual. Nggak bisa lama-lama gitu kan. Sehingga kita perlu yang namanya emphasis. Apa sih yang dilihat itu kan? Artisnya kah? Kerancuannya gitu, atau misalnya keanehannya, atau judul yang kontroversinya. Nah, Anda bisa lihat itu empasisnya di mana. Oke, berikutnya adalah proporsi. Ya, proporsi. Proporsi itu merupakan hubungan perbandingan antara satu bagian dengan bagian lain dan keseluruhan elemen. Ya, proporsional ya, proporsi. Jadi tidak ada yang walaupun ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil lagi, ada yang bulat gitu kan. Tapi secara desain, secara visual dia adalah proporsional. Ya, nanti ini bisa kita lakukan dengan apa? Latihan terus, lihat referensi latihan. Kadang-kadang orang-orang yang sudah banyak jam terbangnya atau banyak latihannya, banyak project yang dilakukan,
itu biasanya otomatis langsung bisa menangkap yang namanya prinsip-prinsip desain tuh mereka udah di luar kepala biasanya seperti itu ya. Nah kalau kita masih belajar, kita coba dicek gitu kan apa yang kita mau pergunakan dalam desain ini sehingga bisa memenuhi prinsip desain yang standar. Nah, ini ada contoh desainnya. Anda bisa lihat di slide ini contoh kartu nama ya. Kalau lihat dari kartu nama ini ada yang namanya Unity-nya ada. Unity-nya di mana? Unity-nya tuh misalnya di warnanya. Ada warna merah bataknya itu menjadi satu kesatuan tuh dengan desain. Ada emphasis-nya. Emphasis-nya di mana? Di barcode misalnya. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Atau Anda bisa perhatikan desain itu ada analisis sepertinya bagaimana desain ini bisa memenuhi berbagai prinsip-prinsip dasar sebuah desain. Jadi Anda bisa belajar ya, bisa Anda analisis. Ya, ini banyak contoh-contohnya ya. Ada poster misalnya poster film. Nah, di sini ada keseimbangan, ada yang namanya simetris dan asimetris, ada ritmenya, ada emphasis-nya, ada proporsionalnya. Nah, Anda bisa lihat ya, Anda bisa cek. Ya, nanti Anda bisa analisis satu-satu. Analisis. Oke, inilah materi video pembelajaran pada sesi ini. Kita akan bertemu kembali dengan sesi berikutnya, lanjutan dari video berikutnya untuk mengetahui lebih jauh tentang desain grafis. Tapi tentunya teman-teman ini harus dilatih ya. Jadi tidak hanya teori karena kita ini outputnya adalah hasil karya. Jadi ini harus dilatih. Begitu dapat dilatih dianalisis sehingga kita terbiasa dalam mengelola atau melihat sebuah karya desain. Ya, silakan Anda latihan. Nanti juga ada tugas-tugas yang Anda harus kerjakan. Jadi Anda bisa berlatih juga ya mengenai pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip dasar desain. Demikian video dari saya, video pembelajaran ini. Kita lanjutkan di edisi atau sesi video berikutnya. Demikian dari saya. Salam. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.